sehingga kita ada dua pilihan. Provinsi Gorontalo mendapat bantuan sejumlah 4,5 miliar dari Perpustakaan Pusat untuk perluasan gedung. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin menyampaikan bahwa bantuan tersebut ada berbagai macam dan Provinsi Gorontalo mendapat bagian perluasan gedung Senin 21 Juni 2021. Laode menambahkan untuk tahun depan pihaknya sudah memasukkan proposal lagi dan itu diarahkan ke bantuan sarana dan prasarana perpustakaan. Dalam kesempatan tersebut, Laode mengeluhkan bahwa di Provinsi Gorontalo kekurangan tenaga pustakawan dan arsiparis, sehingga dirinya berharap ke depan ada program in-passing khusus untuk itu yang akan dibuat oleh pemerintah. Tadi kita sudah pansus perubahan organisasi perangkat daerah sudah dapat bersama pemerintah daerah. Jadi tadi disepakati kita sudah membahas sepakat membahas jumlah atau perubahan organisasi perangkat daerah. Berapa jumlah nanti yang kita sepakati. Jadi sebagai langkah awal itu sudah ada penjelasan umum dari Pak Sekda terhadap perubahan OPD itu mengenai scoring. Tapi ini saya pikir belum cukup. Nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan minta dijelaskan setiap OPD cara scoringnya, terus kemudian kenapa nomenklatur berubah, ya. Kemudian kenapa dimekarkan, kenapa digabung, itu akan didalami per masing-masing OPD. Jadi ini belum diperjelas itu perubahan-perubahan itu, Pak? Jadi baru penjelasan secara umum. Belum ada soal ini, Pak, Dinas Pemuda dan Olahraga? Jadi belum secara spesifik. Jadi yang pertama tadi yang baru kita mintakan penjelasan, bagaimana nilai scoring konsistensi dengan penentuan tipe OPD, itu ya masalah pertama. Yang kedua, ada perubahan nomenklatur seperti dinas pertanian menjadi tidak ada, dipecah menjadi dinas peternakan ya dan kesehatan hewan, kemudian dinas tanaman pangan, hortikultura. Nah, ini kan ada perubahan nomenklatur, itu dimintakan penjelasan. Terus yang berikutnya juga ada pertanyaan dari teman-teman tentang penggabungan OPD, seperti dinas Perkim dengan PU digabung menjadi dinas PU. Nah, itu nanti akan kita dalami pada pertemuan ke depan. Jadi masalah yang sebelumnya mengenai perampingan struktur sesuai dengan Permen 25 itu hal yang terpisah. Nanti akan menyesuaikan tersendiri. Itu kan kemarin kan kita sedikit mempermasalahkan itu. Jadi kita bahas dulu ini perubahan OPD, kemudian biarlah perampingan struktur itu masih didasarkan pada Perda nomor 11 2016, nanti akan terbit perkadanya. Tapi ketika terbit ini perubahan Perda nomor 11 2016, perkada tentang perampingan struktur akan menyesuaikan dengan perda ini. Perkada itu peraturan kepala daerah. Jadi saat ini kan ada Permen PAN nomor 25 tahun 2001 tentang penyederhanaan struktur. Di situ sudah ada pola-pola. Nah, pola-pola ini akan dijabarkan lebih lanjut hanya dengan perkada. Nah, perkada tentang penyederhanaan struktur ini masih didasarkan pada Perda nomor 11 2016 ini nanti akan kita rubah. Tapi karena deadline pemerintah pusat harus selesai 31 Juni, maka UPD yang disederhanakan itu berdasarkan perkada, nanti akan dibuat perkadanya masih berdasarkan pada Perda nomor 11 2016. Kalau ini sudah dirubah, nanti akan menyesuaikan lagi. Karena ada permen pasar. Kira-kira tercapai Pak untuk ditargetkan tanggal 31 Juni ini itu bisa? Jadi kita tidak terikat lagi di situ nanti. Tidak terikat di situ. Karena kita sudah sepakat penyederhanaan struktur yang dibatasi oleh pemerintah pusat harus selesai 31 Juni. Biarlah pemerintah daerah mendasarkan pada Perda nomor 11 ya 2016. Ya. Nanti kalau sudah kita rubah ini Perda, nanti perkadanya lagi dirubah. Jadi kita tidak supaya bisa jalan nih, kalau baku-baku kejar ini kan waduh,
sudah bisa. Oke. Jadi intinya seperti itu. Sebenarnya apa yang paling ditekankan di perda perubahan OPD ini? Perubahan yang paling tekankan ini masalah pemekaran beberapa OPD kan. Karena ada tuntutan seperti nakar, ya, perlu pemuda olahraga, mereka perlu. Kemudian karena kita bagian dari jalur tol laut khususnya peternakan, Gorontalo, NTT, Kalimantan, maka minta juga agar itu menjadi dinas tersendiri. Jadi itu kan nanti lahir sembilan tadi kan ada penggabungan dinas dan juga ada perampingan. Ya. Urgensi itu Pak, urgensi pembentukan atau pemekaran OPD-OPD yang lain ini Pak, itu kira-kira terkonfirmasi bahwa berarti sebelumnya memang OPD-OPD yang ini tidak maksimal kerjanya Pak, sehingga harus dimekarkan lagi Pak. Kayak misalnya pemuda dan olahraga itu harus dimekarkan karena mungkin waktu masih tergabung tidak maksimal kerjanya atau gimana Pak? Iya, saya pikir karena beban kerjanya sudah sangat berat di dinas, kemudian digabung lagi pemuda dan olahraga mau menjadi tidak efektif, sehingga target yang kita harapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan RPJMD Pak Gubernur kita tidak bisa wujudkan. Namun tidak sembarang memekarkan karena ada scoring. Kalau misalnya kebetulan pemuda olahraga itu memenuhi unsur scoring, bahkan dia scoringnya sebenarnya bisa TPA, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan lain nanti akan bahas bersama lah. Kenapa scoring 806 contohnya dinas olahraga harusnya TPA kemudian hanya TPC. Itu ada nanti sampai saja kita akan bahas lagi. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.